Bayangin deh, kamu lagi di Cina kuno pada sekitar tahun 200-an Masehi. Kamu duduk santai di samping lampu minyak yang berkedip, dan di tangan kamu ada sebuah buku. Iya, sebuah buku. Bukan layar ponsel apalagi laptop, ini buku asli. Tapi, tunggu dulu. Ini bukunya nggak ditulis tangan satu persatu oleh orang yang capek-capek bikin baris demi baris di ruangan gelap loh. Nggak, ini dicetak. Dan itu bro adalah hal yang fantastis banget pada saat itu. Bayangin aja, teknologi percetakan pada masa itu tuh kayak nemuin sihir. Revolusi percetakan ini lebih wah daripada yang kamu kira. Bukan cuma soal bikin buku, tapi ini benar-benar mengubah cara orang berpikir, cara orang belajar, bahkan cara mereka menjalankan pemerintahan. Semua itu berawal dari para orang pintar yang ngulik gimana caranya supaya kata-kata bisa muncul berulang kali tanpa harus ngebuat tangan mereka sakit. Kita mulai dari dinasti Han di Cina. Waktu itu mereka punya teknik yang namanya percetakan blok kayu. Bayangin aja deh, ada orang yang harus ngukir huruf satu halaman penuh di atas potongan kayu, dan mesti terbalik semua hurufnya. Soalnya kan nanti bakal dicap pakai tinta, terus ditekan ke kertas, baru deh tulisan itu bisa terbaca dengan benar. Coba bayangin kalau salah satu kata terakhir kehapus setelah berhari-hari ngukir. Stres banget kan? Tapi tetap berhasil kok. Dan ini artinya mereka bisa cetak buku dan gulungan lebih cepat dari sebelumnya. Percetakan blok kayu jadi langkah awal menuju produksi massal, dan untuk pertama kalinya pengetahuan bisa dibagikan secara luas. Sekarang kita loncat sedikit ke dinasti Song. Dan disinilah permainan mulai lebih serius. Mulai muncul yang namanya huruf bergerak. Blok kayu oke sih, tapi bayangin kalau kamu cuma mau ganti satu huruf aja, tapi kamu harus ngukir ulang lagi. Waduh, males banget kan? Nah, mereka mulai bikin blok-blok kecil untuk setiap huruf yang bisa disusun dan dipindahin. Kalau mau bikin kalimat baru, tinggal atur ulang blok hurufnya, olesin tinta, terus cetak lagi. Keren banget kan? Bayangin aja ini kayak versi kuno dari permainan menyusun kata. Cuma bedanya bukan untuk menangin skor, tapi untuk mencetak sejarah. Tapi ada masalah besar nih, huruf Cina itu ternyata ribet banget. Ada ribuan huruf, jadi bayangin deh, kamu harus ngurusin ribuan blok kecil dan pastiin semuanya terorganisir dengan rapi. Ini kayak ngejaga Lego set terbesar di dunia. Walaupun begitu, sistem huruf bergerak ini akhirnya menyebar luas, bahkan sampai ke Korea. Di Korea, para inovator lihat sistem dari Cina ini dan bilang, kita bisa bikin yang lebih keren nih. Mereka mulai pakai logam buat bikin huruf-huruf bergeraknya. Bukan dari kayu atau tanah liat lagi. Logam tuh lebih tahan lama dan hasil cetakannya juga lebih akurat. Jadi mereka bisa cetak buku lebih cepat dan lebih sedikit salahnya. Ini penting banget buat nyebarin berbagai macam ide. Sekarang, kita lompat ke Eropa abad ke-15. Dan nih, mulai ada yang namanya ledakan besar di sana. Ada seorang pandai emas asal Jerman, Johann Gutenberg namanya, yang bukan cuma suka sama buku-buku, tapi dia juga punya visi jauh ke depan. Dia ngelihat apa yang dilakukan orang Asia dan mulai berpikir, gimana kalau kita pakai teknologi ini dengan alfabet kita sendiri? Lebih gampang malah, karena alfabet mereka cuma 26 huruf, bukan ribuan kayak Cina. Gutenberg pun mulai bikin huruf-huruf dari logam kecil, kemudian diatur jadi kalimat-kalimat, terus dicelupin ke tinta, lalu dipres pakai alat pemeras anggur. Iya betulan, dia pakai mesin pres anggur. Dan ini dia, mesin percetakan Gutenberg pun tercipta. Dan Alkitab adalah buku pertama yang dicetak. Gutenberg mencetak sekitar 180 eksemplar, dan tiap buku tuh harganya setara 100 gram emas. Sebelumnya, cuma para biarawan yang bisa nulis Alkitab, itu pun butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun buat nulis satu buku aja. Dengan mesin cetak baru ini, dia bisa mencetak ratusan buku sekaligus. Tiba-tiba, buku nggak cuma buat orang elit lagi. Siapapun yang bisa baca dan punya uang, mulai bisa beli buku. Pengetahuan jadi nggak cuma terkunci hanya di biara-biara lagi. Tapi, anehnya, Gutenberg sang pencipta yang revolusioner ini justru nggak kaya, dia malah bangkrut. Dia nggak bisa nutup biaya dan akhirnya harus nyerahin mesin cetaknya ke para investor. Jadi, meskipun revolusi percetakan lagi naik daun, Gutenberg malah nggak bisa nikmatin hasilnya. Dengan percetakan yang udah ada, ide-ide mulai nyebar dengan cepat. Orang-orang mulai bisa mencetak pamflet, koran, dan segala hal yang bisa nyebarin pemikiran. Reformasi, tanpa mesin cetak, nggak bakal mungkin terjadi. Pengetahuan Renaissance? Sama aja. Mesin cetak ini nggak cuma nyebarin tinta ke atas kertas, tapi juga nyebarin ide, ngancurin batasan-batasan, dan berhasil ngerubah dunia. Dari Asia ke Eropa, percetakan memungkinkan orang-orang untuk menantang otoritas, berbagi penemuan, dan nanya-nanya status quo. Semua ini berawal dari kayu, logam, dan sedikit kreativitas. Mesin cetak dalam berbagai bentuknya bisa dibilang sebagai internet kuno.
Coba bayangin sensasi pertama kali kamu bisa ngeakses internet, tahu-tahu kamu bisa akses segala informasi dalam sekejap kan? Itulah yang dirasakan orang-orang saat itu, waktu buku mulai bisa diakses oleh semua orang. Jadi, lain kali saat kamu scroll-scroll artikel di ponsel atau baca novel favoritmu, ingat-ingat deh ya sama orang-orang yang dulu capek-capek ngukir blok kayu di zaman Cina kuno, yang nyusun ribuan huruf di Korea, atau yang ngetok-ngetok huruf logam di Eropa. Para penyihir percetakan kuno inilah yang bikin landasan buat setiap halaman dan layar yang kita bisa baca sekarang. Dan kalau perjalanan sejarah cetak-mencetak ini bikin kamu terkagum-kagum, mungkin saatnya buat kamu subscribe nih. Gabung sama kita untuk cerita-cerita seru lainnya yang nunjukin gimana sejarah itu bisa super keren. Tekan tombol subscribe-nya ya, dan siapa tahu, mungkin kamu bisa bantu bawa revolusi berikutnya.